Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Oke, tema kita kali ini adalah lindungi dirimu ya dari orang yang tidak tahu malu ya. Jadi kira-kira lindungilah dirimu dari orang-orang yang tidak tahu malu ini. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya nanti, dan dari koneksi inisial dan zodiaknya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untuk dirimu, yang mana hindarilah orang-orang tidak tahu malu ini, ya, yang mana akan merusak mentalmu dan kesabaranmu. Wow. Jadi supaya kamu lebih waras, tidak sakit hati, tidak tekanan mental, kamu yang harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu, dimana ya jangan terlalu memberikan hati, atau kalau dibilang jangan terlalu baik sama orang-orang yang toksik. Mereka hanya bisa memanfaatkan kamu ya. Oke, di sini cuman edukasi ya. Baiknya saja yang diambil, negatifnya dibuang atau dijadikan satu pelajaran supaya hari esok kamu lebih baik ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada The Empress, ada Knight of Cups, Six of Wands, Ten of Swords, King of Pentacles. Lihat ya. Ada juga di sini The Sun, Queen of Wands, Queen of Pentacles. Jadi, saya merasakan di sini ada beberapa yang membuatmu lelah secara fisik dan mental ya. Makan hati, wah kenapa sampai bisa makan hati ya? Satu, di sini ada yang menfitnah ya. Saya melihat kamu tuh merasa kok saya sudah baik, mereka menfitnah saya. Saya sudah tulus, mereka malah membuatku terluka. Bahkan kamu merasa saya sudah percaya dia, malah dia umbar-umbar ya. Semua kekuranganku ya, membongkar aib-aibku. Ini ada pasangan, saya lihat ya, kamu jujur terhadapnya tentang masa lalu kamu, akhirnya dia umbar-umbar ke publik, di sosial media. Wah, akhirnya kamu seakan-akan kok saya mendapatkan pasangan yang bukan melindungi tetapi malah menghancurkan saya gitu ya. Ini ada pun juga teman ya, yang cari muka kepemimpinan ya, ada persaingan di sini ya, entah ke guru juga. Wah, dia hasil nyontek tuh makanya dia juara. Ataupun mungkin kondisinya dia itu kerja nggak beres, dia tuh pemalas bos ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia menyudutkan kamu, selalu mencari-cari kesalahanmu, merasa diri paling hebat, paling benar ya. Bahkan menfitnah, itu dia yang curi, padahal mungkin kamu nggak sengaja menemukan, tapi dia menuduh kamu mencuri. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya
dia yang selingkuh, malah dia menuduh kamu selingkuh. Ini ada yang menfitnah seperti itu. Apa yang dia lakukan tapi dia menuduh kamu. Ya. Jadi orang-orang yang membuatmu secara mental dan tidak tahu malu ini sudah dibantu, dikasih hati, dipercayai, tapi malah mengelunjak. Ya, karena dia lebih dari dirimu. Ya. Ya, bersilat lidah juga pembohong ya. Jadi orang-orang yang mungkin kondisinya juga sama seperti kamu, ada beberapa yang tukang gosip, menggosipkan kamu, nggak usah dekat-dekat mereka. Karena mungkin saat ini kamu menggosipkan orang lain atau dia menggosipkan orang lain, besok dia akan menggosipkan kamu. Ya, jadi jangan terlalu mau dengan circle-circle orang-orang yang tidak baik. Itu sama saja mengizinkan kamu untuk difitnah, ataupun mungkin kondisinya ya besok kamu yang diceritain. Ya, orang tidak tahu, ini kan orang bicara orang tidak tahu malu nih, dia tidak bisa merasakan perasaan orang lain atau tidak melihat dari dirinya sendiri. Jadi semesta mau sampaikan kamu tuh lebih waspada untuk dirimu, berikan perlindungan untukmu. Dengan cara ya kamu harus fokus pada dirimu, bukan fokus pada orang lain. Ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energi dari orang-orang yang meminjam tetapi tidak mengembalikan. Ini bicara tentang keuangan juga, atau benda atau barang. Pinjam dong, serasa milik, nggak dikembalikan. Ataupun mungkin kamu minta dulu baru dia kembalikan. Itu dengan marah, dengan emosi, kamu yang udah emosi gitu. Nah, besok-besok jangan meminjamkan mereka lagi kalau memang kamu tahu bahwa orang ini tidak baik. Itu kan membuat mentalmu, emosi kamu marah gitu. Ataupun mungkin barang kamu malah rusak. Contoh, dia pinjam bolpen, ini contoh ya, jadi milik. Ditanya, bolpen saya mana? Aduh, di mana ya? Nggak tanggung jawab. Sudah pinjam baru menghilangkan. Ataupun dia pinjam mobil, ya. Mobil kamu bersih, tiba-tiba dia pulang, mobil udah kotor, dalamnya kotor, luarnya kotor, bensin habis. Ini namanya orang tidak tahu diri, sudah dikasih hati, minta jantung. Ini pun ada di pasangan yang pengkotor, tidak melihat bahwa pasangan saya capek gitu. Bukan berarti saya suruh kamu ini ya, bukan berarti suruh kamu cerai, no, tidak. Ini bukan ranah saya untuk bicarain, tapi ini saya lihat ada beberapa dari kalian yang mentalnya sudah sangat-sangat apa ya, kalau mau dibilang greget juga apa gitu. Ya kamu harus lebih sabar aja kalau sudah dalam hubungan pernikahan. Kenapa? Karena itu kan pilihan kamu. Cuman saya bilang di sini ya berarti dia kategori orang tidak tahu malu, orang yang tidak merasa bersyukur. Orang-orang yang saya sebutkan ini, di mana ya kamu harus bisa lebih memberikan perlindungan untuk dirimu, yaitu ya kamu harus bisa lebih fokus pada dirimu, sabar. Terkadang kita mau sabar, tapi kalau lagi emosi itu sama saja kita nggak bisa berpikir dengan baik, malah akan menambah masalah, terutama dalam kesehatan. Adapun juga teman pinjam uang, suami pinjam uang, padahal seharusnya suami yang harus menafkahi, malah dia yang meminjam, menipu, tidak jujur. Nah, ini ada seperti gitu. Ya. Cuman di sini saya disclaimer untuk jiwamu, mentalmu, bukan masalah status kamu atau hubungan kamu. No, saya tidak bicara tentang itu. Saya cuma bicara tentang ini loh yang harus kamu lakukan supaya fisik dan mentalmu bagus. Untuk pribadimu, bukan masalah hubungan ya. Jadi bukan berarti Kak Ica bilang saya harus, dan ini terjadi pada diri saya. Ya berarti kamu harus memberikan perlindungan untuk dirimu. Memberikan perlindungan untuk diriku bagaimana Kak Ica? Jangan menggubris mereka, tapi kita pasangan Kak Ica. Ya bicara dengan dia, komunikasikan dengan baik. Jangan diam, ini kebanyakan diam. Nah itu ya. Kalau sudah dikomunikasikan gimana Kak Ica? Baru dia nggak gubris, tetap aja begitu saja. Ya berarti dia termasuk kategori orang tidak tahu malu. Ya dibiarin aja. Kalau kamu masih kuat bersama ya silahkan. Kalau tidak ya ambil keputusan. Intinya kan seperti gitu. Semua kan karena pilihan kamu. Nasibmu ditentukan dari pilihanmu. Gitu. Tapi di sini ranah saya bukan untuk suruh kamu yang negatif, entah berpisah, entah cerai, no. Tetapi di sini judul ini untuk bisa lebih fokus pada diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Karena kita bicara mental, ya. Oke, berikutnya di sini orang yang ada beberapa orang yang
saya merasakan di sini dia salah tapi membenarkan kesalahannya dengan cara bawa-bawa agama, bawa-bawa nama Tuhan. Nah, ini orang tidak tahu malu, ini sangat luar biasa. Karena sudah tersudutkan, sudah tidak bisa berkata-kata, dia pakai nama Tuhan. Kamu tuh tidak bersyukur. Saya sumpah atas nama Tuhan. Ya. Nah, ini hati-hati bicara sama kamu kalau bikin masalah, ataupun kamu ataupun siapapun, kalau bikin masalah bawa-bawa nama Tuhan, Tuhan tuh marah loh, secara tidak langsung. Kamu bikin masalah, kamu bawa-bawa nama Tuhan tidak? Kenapa pada saat masalah bawa-bawa nama Tuhan? Jadi harus berpikir, Tuhan itu akan marah. Ya. Sumpah, terus bersyukur, iman, ayat-ayat sampai keluar. Padahal apa? Seolah-olah itu tameng buat dia dikatakan baik. Oh, dia rajin ibadah. Padahal akhlaknya buruk di masyarakat kepada sesama. Ini banyak orang yang menipu. Ya. Malah dia bilang, kalau dibilang orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Jangan pernah menghakimi orang lain, karena kamu nggak tahu siapa dia. Hanya Tuhan yang tahu dirinya siapa, dan Tuhan juga tahu siapa kamu. Jadi orang yang bawa nama Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, tidak tahu malu, ya. Susahnya saja baru ingat Tuhan. Tuhan marah loh. Kenapa pada saat kamu bahagia tidak, atau melakukan hal kesalahan itu tidak ingat Tuhan? Pas kena dampak dari kesalahan kamu atau akibat dari perbuatan kamu baru bawa nama Tuhan. Tuhan itu tidak buta, tidak tuli. Walaupun mungkin kamu kondisinya bawa-bawa nama Tuhan, tetapi kalau memang kamu salah, Tuhan itu akan memberikan teguran. Nah itu ya, jadi orang-orang yang kondisinya memang bawa-bawa nama Tuhan nih, aduh banyak sekali ya. Karena saya lihat di sini playing victim. Ya, seolah-olah korban, seolah-olah dia yang terzolimi, padahal dia yang pelaku. Tuduh di orang selingkuh, pasangannya selingkuh, padahal dia yang selingkuh. Ya, tuduh bilang saya sudah memberikan ini, saya sudah memberikan ini, padahal cuma 1-2 kali diungkit-ungkit, tetapi banyak kali mengabaikan. Tapi yang diungkit-ungkit yang pernah dia kasih. Tidak bertanggung jawab, meninggalkan. Tapi ujung-ujungnya bilang, karena saya di ini, karena saya di itu, jadi saya pergi meninggalkannya. Padahal memang karena tidak mau bertanggung jawab. Alasannya banyak. Nah itu ya. Dan orang yang suka ember. Suka ember artinya tukang tambah-tambah bumbu ya. Tukang tambah bumbu itu artinya kamu bicara A, dia tambah bumbu, bicara B, bicara C untuk menyudutkan kamu. Contohnya, saya nggak suka sama si itu, ya. Nanti dia bilang loh, hey, itu sama seperti penghasut ya. Karena saya lihat di sini 2 kali double, jadi saya bilang, hey, dia bilang katanya dia nggak suka kamu karena kamu tuh begini. Jadi dia bagaimana caranya supaya mengambil seseorang lagi untuk bisa menghakimi kamu. Karena dia tidak bisa mengalahkan kamu sendiri. Jadi dia harus butuh topangan dari orang lain dengan cara menghasut orang. Nah ini hati-hati. Ada orang seperti gitu. Ya siapa? Nanti kita lihat dari koneksi dari inisial dan zodiaknya. Dan terakhir di sini saya merasakan super egois, mau menang sendiri, ya. Terus merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling suci. Nah ini yang tadi saya bilang ya, paling suci nih yang bawa-bawa nama Tuhan, menghakimi. Wah dia tuh nggak pernah ibadah, dia tuh. Seolah-olah hubungan antara Tuhan dan manusia itu antara saya dengan Tuhan, bukan antara saya dengan manusia lainnya. No. Jadi kalau kamu dengan kondisi itu nggak usah bawa-bawa nama Tuhan, ataupun kondisinya orang ini kamu sudah tahu dia bawa-bawa nama Tuhan, berarti ini orang-orang tidak tahu malu. Ya, pada saat kamu bikin sesuatu nggak bawa-bawa nama Tuhan. Pada saat sudah ada masalah baru bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Wah, lucu ya. Seharusnya kita introspeksi diri. Oh Tuhan kasih saya masalah seperti ini karena apa yang saya lakukan di masa lalu tuh kayak gini. Saya harus bersyukur karena Tuhan itu masih sayang saya. Dia memberikan saya teguran. Ya, bukan langsung minta tolong. Ya. Seolah-olah Tuhan yang
yang semuanya yang harus padahal kalau dibilang Tuhan itu memberikan kamu akal sehat, akal pikiran. Ya, carilah solusinya sendiri. Tuhan itu hanya bisa meluruskan. Kalau ini benar, saya akan memperlancar jalanmu. Kalau tidak, berarti saya akan mengkat. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu malu nih, orang-orang yang kebanyakan ini pola pikir dan mental dan mulutnya kurang bagus, ya. Karena ada mental pengecut, mental miskin, ya, hanya memanfaatkan orang, mulutnya ember, tukang gosip, menfitnah, ya, dan pola pikir ya egois, selalu ingin menang sendiri, merasa paling suci, merasa paling benar. Nah, itu jadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hati, pikiran, dan ucapan itu adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Karena apa? Dia merasa dirinya paling wow dan orang lain adalah orang yang paling bodoh. Hanya dirinya yang paling benar dan paling pintar. Apakah ini ada terjadi pada dirimu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu? Ya, bisa kamu lihat sendiri orang-orang ini yang harus kamu waspadai sebelum dia menyerangmu dari segi mental, ya. Lindungi dirimu karena yang bisa melindungimu adalah dirimu sendiri. Semoga resonate untukmu. Dan untuk koneksi di sini dari inisial saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf V, ada F, K, G, W, licin kartunya ya, N, P, E, R, I, A, J, W, Y, R, J, C, O, A-nya double energinya up, dan N. Oke, jadi untuk inisial kamu terkoneksi dengan S, V, F, K, G, W, N, P, E, R, I, A, J, W, Y, R, J, C, O, A, dan N ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, di sini ada Virgo, ada Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Scorpio, Capricorn, Aries, dan Taurus. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Virgo, Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Scorpio, Capricorn, Aries, dan Taurus. Oke, semoga resonate untukmu. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.